Halo, umat yang saya kasih, umat dari paroki Santo Yusuf Kota Baru, dari ujung Lontar, Gunung Aru, Sambega, PKS, Batu Ampar, Batu Mulia, Tarjun, yang juga di kota, dari Stagen, dari Benediktus Stagen, ya, komunitas Paulus, komunitas Petrus, komunitas Katarina, komunitas Markus, komunitas Matius, dan komunitas Maria. Sampai jumpa lagi. Ini hari Jumat tanggal jam 8 malam lebih. Saya pikir sudah mulai hening, ternyata disiring di sana masih suara bunyi lagu-lagu dangdut masih terngiang-ngiang. Jangan lupa subscribe, like, komen, ya, siapa tahu akan membuat masukan-masukan. Tetapi yang jelas saya mau menyapa Anda hari ini. Saya ada beberapa cerita saja hari ini tentang hari pantang. Ada yang bilang, oh Romo, saya hari ini lupa kalau hari ini pantang. Saya bilang, emang hari ini pantang apa? Bilang, saya pantang makanan yang bernyawa. Waduh, makanan bernyawa ya. Saya ketawa, iya kah? Boleh nggak Romo diganti besok? Ada yang bilang, ada lagi. Saya tanya, sudah jalan salib belum? Ayo, siapa yang belum jalan salib? Oh, saya sudah tadi pagi Romo, ikut misa lalu ikut jalan salib di Ventimiglia. Saya bilang, ya nanti siapa tahu mau tidur jalan salib lagi. Ya, tanya lagi, bolehkah Romo satu hari doa jalan salib 2 kali? Ya, jangankan 2 kali, mos 5 kali 10 kali ya boleh-boleh saja. Ya, ada yang bilang, Romo, saya udah gak ada keluarga lagi ya, saya sendiri ya nggak apa-apa ya. Nah, ini devosi jalan salib hari Jumat. Ya sebenarnya tiap hari juga boleh aja, tidak harus nunggu hari Jumat atau nunggu hari Prapaskah, saudara. Bisa saja berdoa jalan salib begitu ya. Tapi secara istimewa ya, siapa tahu dengan kejadian pandemi ini kita bisa doa devosi jalan salib dalam keluarga ya Pak. Nanti kita merenungkan. Hari ini cukup menarik dalam bacaan pertama, yaitu dari hari Jumat tanggal 19 Februari, hari Jumat setelah Rabu Abu, dari Yesaya 58 1-9a. Cukup menarik. Saya akan membacakan saja Yesaya itu, kitab Yesaya ya, kemudian saya mungkin di tengah-tengah ada komentar apa begitu ya. Ini sebagai sebuah permenungan kita bersama, karena kitab Yesaya hari ini kita baca pun ya, itu sudah memberikan masukan untuk saya dan saudara ya. Paling tidak seandainya enggak untuk saudara, untuk saya pun sudah berbicara banyak ya kitab Yesaya hari ini. Coba bilang ini ya. Beginilah firman Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah. Serukanlah kuat-kuat. Janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagikan sangkakala ya. Waktu itu kan belum ada speaker, belum ada salon, belum ada ya. Bagikan sangkakala ya. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka. Untuk memberitahu pelanggaran mereka. Apa sih pelanggaran umat Israel itu ya? Dan jangan lupa dikatakan umat Israel itu adalah umatku, bilang ya. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka. Berhenti di sini pun cukup menarik kita renungkan. Tuhan masih mengakui
bahwa Israel adalah umatnya walaupun mereka melanggar. Nah, seringkali kalau kita punya anaknya nakal, nggak tahu nakalnya sebatas apa, lalu tidak mengakui sebagai anaknya. Anak siapa kamu ini ya? Lupa bahwa dia melahirkan. Lupa bahwa anak itu ya, lupa ya. Bahkan tidak ngakui bahwa itu anaknya ya. Dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka ya. Israel adalah Yakub ya. Memang dikatakan, memang setiap hari mereka mencari aku ya. Dan suka untuk mengenal segala jalanku. Cukup menarik ya. Umat Israel dikatakan oleh Tuhan, memang mereka mencari aku setiap hari dan mengenal jalanku. Luar biasa. Tapi mereka dikatakan umat yang melanggar. Di mana letak pelanggarannya? Nanti mari kita lihat amalannya. Lalu selanjutnya Yesaya katakan, seperti bangsa yang berlaku seperti bangsa yang berlaku yang benar dan tidak meninggalkan hukum Allahnya, mereka menanyai aku tentang hukum-hukum yang benar. Wah, seakan-akan mereka tidak pernah meninggalkan Allah, lalu mencari hukum yang benar. Ini cukup menarik ya, cukup menarik. Jangan-jangan kita juga sama ya, jangan-jangan kita sama mencari hukum-hukum Allah yang benar ya, mencari jalan-jalan Tuhan, menghafalkan segala sesuatu. Mari kita lihat, lanjutkan ya. Mereka suka mendekat menghadap Allah dan bertanya, kami berpuasa, mengapa engkau tidak memperhatikan juga? Kami merendahkan diri, mengapa engkau tidak mengindahkan juga? Ini orang Israel ketika merendahkan diri, ketika mereka berpuasa, mereka bertanya pada Tuhan, kami loh sudah puasa, kami loh sudah merendahkan diri, tetapi kenapa tidak kau indahkan, tidak kau perhatikan ya. Lalu Tuhan katakan begini, camkanlah ya, camkanlah pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu berdesak-desak semua dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Nah, luar biasa. Di sini letaknya. Ya. Mereka telah berpuasa, mereka telah menundukkan diri di depan Tuhan dan masih bertanya mengapa tidak diperhatikan. Kemudian Yesaya mengatakan ya, camkanlah karena pada hari puasamu ya, karena pada hari puasamu engkau tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Cukup menarik ya, cukup menarik ya. Sekali lagi kita membaca kitab Yesaya bersama-sama, dan saya katakan sejak awal mula, setidak-tidaknya ini berbicara untuk saya dan siapa tahu untuk umatku yang di Kota Baru juga mau merefleksikan bersama dengan kitab Yesaya ini ya. Lalu Yesaya melanjutkan lagi, sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah-bantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Suara anjing berkelahi ya. Ini nggak tahu nih, sudah jadi anjing aja kelahi nih. Ada anak anjing yang saya temukan di belakang kolong sana, nggak tahu rebutan apa ya. Tapi biar aja dia menemani malam ini, menemani mendengarkan apa yang kita dengar dari kitab Yesaya ya. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah-bantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena
Dengan cara berpuasa seperti ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sekali lagi, dengan cara seperti ini, dengan cara puasa seperti ini, suaramu tidak akan didengar di tempat yang tinggi. Inikah puasa yang kukendaki? Mengadakan hari merendahkan diri, menundukkan kepala seperti gelagah, dan membentangkan kain karung serta abu sebagai lapik tidur? Itukah yang kau sebutkan berpuasa? Mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Nah, ini sinis ya. Yesaya sinis mengatakan, itukah puasa yang dikehendaki? Mengadakan hari merendahkan diri, menundukkan kepala seperti gelagah, membentangkan kain karung serta abu sebagai lapik ya, sebagai alas. Itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Lalu saya menegaskan lagi, bukan. Ya, kalau saudara berpantang atau berpuasa hari ini, kita akan mengalami getaran tersendiri ya kalau kita akan lanjutkan Yesaya hari ini. Ya, cukup menggetar, bagi saya cukup menggetarkan ya. Dikatakan bukan. Berpuasa yang kukendaki ialah engkau harus membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, membagi-bagikan rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Ini luar biasa. Ini menggetarkan bagi saya ya. Gak gampang ternyata puasa kita ini ya. Bukannya soal tidak makan, tidak minum seharian, atau makan kenyang sekalipun masih kita memikirkan Romo satu hari makan kenyang sekali, atau sekali kenyang, atau setiap kali makan terus kenyang banget begitu. Kata sekali itu hanya jumlah, atau sekali itu banget ya. Ada yang pura-pura bodoh, ada pura-pura nggak tahu, biasa saja ya. Kalau dia punya kebiasaan makan 5 kali sehari, kemudian dia makan kenyang sekali, yang 4 kali separuh-separuh ya. Tapi bagaimana kalau yang hanya bisa makan 1 hari 2 kali atau sekali? Mengapa hanya makan sekali 1 hari atau sehari 2 kali? Bukan karena nggak punya beras, tetapi memang mau diet supaya tidak gemuk ya. Ini menjadi permenungan tersendiri ketika kita membaca kitab Yesaya hari ini ya. Cukup menarik ya. Juga akan saya bacakan sekali lagi, dan ini menggetarkan saya. Ya. Bukan. Puasa yang kukendaki ialah engkau harus membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan taliku, membagi-bagikan rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Berani membawa orang miskin yang tak punya rumah ke rumah kita yang bagus, yang lantainya mengkilat ya. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ya, kemudian Yesaya menegaskan, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar,
dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab engkau. Sekali lagi saya ulangi, pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia berkata, ini aku. Ya, Tuhan menjawab, ini aku. Umat yang terkasih, saya sudah beberapa lama tinggal di Banjarmasin dan mungkin pengalaman sebuah dialog kebudayaan, dialog iman, saya menemukan sebuah kearifan lokal saat ya cukup menarik adalah ada yang mempunyai kebiasaan saudara-saudara kita yang muslim hari Jumat itu ada namanya Jumat Barokah. Ya, Jumat Barokah. Dia setiap hari Jumat itu membuat nasi bungkus, kemudian dia bagikan pada orang-orang yang memerlukan. Ya, ada beberapa titik-titik di hari Jumat itu orang-orang yang memerlukan itu menunggu Jumat Barokah ini. Ada yang meletakkan makanan itu di depan masjid atau dekat musola, atau dia membagikan sendiri di pinggir-pinggir jalan. Bertemu orang yang tidak mempunyai makanan atau dia mempunyai makanan memang sengaja dibagikan. Jumat Barokah. Ya. Apalagi kalau pas bulan Ramadan, bagi saya cukup menarik ya. Di depan pastoran itu hari-hari begini tuh nggak ada tukang becak. Ya, nggak ada tukang becak. Tapi pas bulan Ramadan itu ada tukang becak yang parkir di depan pastoran. Ya, seperti biasa pasti saya akan melihat dong, ngamati ya. Dan selama bulan Ramadan dia menikmati berkah. Dia tidak narik penumpang. Dia tetap di situ, tetapi setiap hari dia bisa menerima sedekah dari banyak orang yang punya niat selama bulan Ramadan, selama masa puasa saudara kita yang muslim, atau kita sebagai orang Katolik sebagai masa prapaskahnya begitu. Mereka membagikan ya entah beras berapa buah, entah itu makanan. Setiap sore tukang becak itu membawa pulang banyak sedekah ya. Setidak-tidaknya selama bulan Ramadan dia menikmati atau merasakan kebaikan banyak orang yang mau membagikan rezekinya, membagikan rotinya, memberikan kebaikan banyak orang. Ini sekali lagi sebuah kearifan ya. Tapi tentu kita punya namanya amplop APP atau apa, sudahlah ya. Sekali lagi saya mengatakan bahwa kita harus berani juga melihat hal-hal yang baik sebagai bahan untuk merefleksikan kita, untuk refleksi bagi diri kita, untuk melihat kebaikan-kebaikan yang sama yang bisa kita lihat. Walaupun ketika saya berdialog dengan Bapak tukang becak itu cukup menariknya begini. Setidak-tidaknya 2-3 orang lah saya bertanya kepada tukang becak itu. Pertanyaannya begini, Pak, sudah berapa lama menjadi tukang becak? Ternyata sudah lama. Nah, sejak zaman Presiden Soeharto, artinya sejak tahun 80-an itu sudah ya. Mereka beli becak dari Jawa sana harga berapa puluh ribu begitu ya. Kemudian saya iseng-iseng begini, dari tahun ke tahun saya menjadi tukang becak, paling menikmati keuntungan, paling enak itu zaman presiden siapa, zaman siapa menjadi presiden di Indonesia. Dan cukup mengejutkan, semua tukang becak saya tanya itu mereka menjawab enak zamannya Soeharto. Kaget ya.
senyum tapi ya enak zamannya Pak Presiden Soeharto. Saya tanya kenapa? Dulu banyak penumpang mas, ya sekarang nggak ada lagi penumpang. Sekarang udah punya banyak yang punya banyak mobil, mereka banyak punya motor ya, sehingga sekarang nggak ada penumpang lagi. Cukup menarik kan? Ya, bisa menjadi permenungan, tapi sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa ada banyak hal yang bisa kita dialogkan dalam jalan salib. Kita berdialog dengan penderitaan, misteri penderitaan. Kita pernah suatu ketika kita bicarakan. Hari ini kita bicara soal berpuasa dalam kitab Yesaya. Puasamu seperti apakah? Kemudian kita bandingkan dengan puasa kita yang kita lihat dari saudara kita yang muslim. Bukan hanya soal malam boleh makan, pagi sampai siang tidak makan, tapi yang kita lihat, yang saya lihat bukan itu, tetapi bagaimana banyak di antara saudara-saudara kita yang muslim itu ketika masa puasa mereka membagi rotinya itu, ya, membagi sedekah, berfitrah, ya, dan banyak orang mengharapkan itu sebagai sebuah anugerah menunggu bulan Ramadan. Apakah masa Prapaskah ini umat Katolik juga dirindukan rotinya dibagikan sehingga kita diberi berkat bagi banyak orang? Jangan-jangan seperti kitab Yesaya tadi kita menyembunyikan pada saudara kita, termasuk saya. Sekali lagi, ini permenungan bukan untuk Anda semata-mata, tapi pertama-tama untuk saya. Bagaimana puasa itu jauh dari pertengkaran, jauh dari penindasan, ya, sehingga kitab Yesaya bukan hanya berbicara kepada orang Israel pada waktu itu, tapi juga berbicara pada kita saat ini. Tuhan memberkati kita semua.